Oke, salam teknik instalasi listrik. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara membaca gambar untuk diterapkan ke pelaksanaan instalasi dalam bentuk fisik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menggambar pengawatan untuk bangunan bertingkat atau bangunan 2 lantai. Nah, bangunan bertingkat di pembahasan sebelumnya, gambar pengawatannya akan saya jadikan sebagai contoh untuk pelaksanaan atau membaca gambar dari pembahasan di video kali ini. Nah, jadi kalian Dena yang ada di sebelah kiri ini adalah gambar dari lantai 1 di pertemuan sebelumnya tentang materi menggambar pengawatan untuk bangunan bertingkat atau bangunan 2 lantai. Nah, ini untuk lantai satunya akan saya berikan contoh bagaimana penerapan atau pelaksanaan yang kita terapkan di dunia nyata lewat gambar yang kita gambar atau gambar pengawatan instalasi listrik untuk bangunan rumah yang akan kita buat instalasinya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan di pertemuan kali ini. Jadi sesuai dengan gambar letak komponen yang ada pada gambar pengawatan di gambar sebelah kiri ini, komponen dalam bentuk fisiknya untuk penyambungan atau pelaksanaan di denah rumah yang sama, tentunya komponen atau letak komponennya itu sama seperti yang kita gambar ya. Karena penggambaran ini kita menentukan letak komponennya, kemudian jalur penghantar dan penyambungannya. Jadi di pelaksanaannya juga sesuai dengan apa yang kita gambar ya. Nah, di sini sudah saya letakkan komponen-komponennya sesuai dengan letak yang ada pada gambar pengawatan. Oke, di ruang tamu saklar serinya di sini. Kalian bisa lihat ya letaknya sama, kemudian MCB-nya ada di depan ya. Karena kita akan membaca gambar pada lantai 1, jadi di sini MCB-nya hanya saya pakai 1 MCB saja, jadi khusus untuk lantai 1. Jadi MCB yang di bawah ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, komponen selanjutnya ya, stop kontak di sini ada 2. Kalian bisa lihat gambar pengawatannya juga ada 2 ya. Jadi letaknya sama, ada di sudut-sudut ini ya. Kemudian di belakang dapur ini ada saklar seri, di sini juga saklar seri bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian lampu kalian bisa lihat ya, letaknya sama seperti pada gambar pengawatan. Nah, di sini untuk sumber penghantarnya ada 3 sesuai dengan gambar pengawatan, ada 3 ya. Jadi fase di atas yang garis yang utuh pada gambar pengawatan, sedangkan netral yang berwarna biru ada di bawah, kemudian groundingnya yang berwarna kuning ya, di pelaksanaannya yang berwarna kuning. Kalau di pengawatan itu disimbolkan dengan garis titik. Oke, jadi ini penghantarnya ada 3 sumber. Oke, kemudian pada ruang tamu di gambar pengawatan ini ada saklar seri di sini yang nantinya akan melayani lampu yang ada di ruang tamu dan di teras. Oke, jadi di pelaksanaannya berarti yang masuk ke saklar seri ada 3 penghantar sesuai dengan gambar pengawatan. Oke, seperti ini. Jadi yang masuk dari samping ini atau dari atas pada gambar ini itu adalah penghantar sumber ya, seperti ini. Nah, penghantar sumber dia. Oke, kemudian selanjutnya dari sini ada 3 penghantar juga, 2 fase dan 1 netral. Sama seperti pada gambar pengawatan ya, di tengah netral, kemudian di sampingnya fase. Kemudian ke lampu tentunya sama seperti pada gambar pengawatan, ada 2 penghantar. Oke, fase dan netral. Nah, dari sini, dari kotak sambung yang di ruang tamu ini ke kotak sambung di bagian selanjutnya itu ada 3 penghantar sesuai dengan gambar pengawatan, jadi 3 penghantar. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ke stop kontak tentunya 3 sesuai gambar pengawatan. Kemudian ke kamar tidur 3. Oke, kalian bisa lihat ya sesuai dengan gambar pengawatan. Kemudian langsung ke saklar tunggal ada 2. Kalian bisa lihat di sini, jadi yang masuk dari samping itu penghantar sumber. Pada pelaksanaan yang ini ya, yang masuk dari samping itu penghantar sumber. Nah, kemudian ke lampu 2 dan ke stop kontak tentunya 3.
Jadi sekali lagi untuk pengantar merah itu fasa, pengantar kuning grounding, dan biru itu netral ya. Oke, selanjutnya ke kotak sambung berikutnya tentunya 3 ya, karena di sini masih ada stop kontak. Jadi pengantar dari sini ke kotak sambung yang ini itu ada 3. Kemudian tentunya ke stop kontak 3. Nah, kemudian kalian bisa lihat di bagian belakang ini hanya ada saklar ya. Sesuai dengan gambar pengawatan, pengantar yang masuk itu hanya 2, fase dan netral. Jadi kita tarik dari sini atau kita tambahkan pengantar itu hanya 2. Oke, fase dan netral. Kemudian tentunya ke saklar seri ada 3 pengantar. Ke lampu masing-masing 2 pengantar ya. Oke, seperti ini. Nah, kita langsung ke penyambungannya. Oke, di bagian kotak sambung pertama di saklar seri ini kalian bisa lihat ya, netralnya di sini dihubungkan bersamaan. Jadi netral yang berwarna biru kita hubungkan bersamaan. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kemudian selanjutnya groundingnya ya, grounding yang berwarna kuning. Kemudian penghantar sumbernya yang dari samping atau dari atas pada gambar ini ya. Jadi dari samping ini, kemudian yang merah ini dari atas ini itu penghantar sumber dari kWh meter. Kemudian ini penghantar sumber yang akan mengantarkan penghantar fase selanjutnya ke komponen-komponen yang ada di belakang ini. Jadi kita hubungkan ke fase yang ini dan fase sumber yang masuk ke saklar. Jadi kita hubungkan ketiganya seperti ini. Nah, tentunya output dari saklar 2 fase ini dihubungkan ke masing-masing fase yang akan melayani lampu ini. Jadi kita hubungkan seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini sesuai dengan gambar pengawatan untuk lampu ya. Kalian bisa lihat di sini netralnya ketiganya dihubungkan. Kita hubungkan seperti ini. Oke, kemudian satu fase yang ini dihubungkan ke atas, kemudian satu fase lagi dihubungkan ke lampu yang di bawah. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya cara membaca gambar dalam pelaksanaan ya, gambar pengawatan kemudian kita terapkan dalam pelaksanaan untuk memasang instalasi listrik. Ini di bagian pertama. Kemudian selanjutnya di bawah ini. Nah, kalau kalian lihat di kotak sambung ini keseluruhan adalah penghantar dari sumber. Oke, penghantar dari sumber. Jadi penyambungannya kita hubungkan sesuai dengan jenis pengantarnya. Jadi fasa ke fasa, netral ke netral, dan grounding ke grounding. Oke, jadi kita hubungkan netral, kita hubungkan seperti ini, kita jumper. Nah, oke, kalian lihat ya di gambar sini pengantar netralnya ini ada 4 ya, 4 cabang. Jadi yang ke kamar, kemudian yang dari atas dan ke stop kontak, kemudian ke bawah lagi itu dihubungkan. Ada 4 pengantar netral dihubungkan kah? Ada 4 pengantar kan di sini yang dihubungkan untuk pengantar netral. Jadi kalian bisa lihat di pelaksanaannya di sini juga ada 4. Oke. Kemudian selanjutnya pengantar groundingnya yang berwarna kuning, keempatnya dihubungkan bersamaan. Oke. Jadi kenapa dihubungkan bersamaan begini? Karena pengantar ini akan mengantarkan masing-masing jenis pengantar ini ke komponen yang ada ini, ke komponen stop kontak, kemudian ke komponen yang ada di kamar tidur, dan ke komponen yang ada di dapur dan kamar mandi ini ya. Jadi masing-masing dihubungkan bersamaan. Nah, tentunya selanjutnya pengantar fasa dihubungkan bersamaan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya lagi di bawah ini sesuai dengan gambar ya. Jadi kalian bisa lihat pada gambar pengawatan di sini pengantar netralnya dihubungkan ya, 3 jalur yang ini dari atas kemudian ke belakang dan ke stop kontak. Jadi di sini kita hubungkan ketiganya seperti ini. Oke, jadi sama seperti pada gambar pengawatannya di sini ada 3 jalur untuk titik cabang di pengantar netral ini. Jadi kalian bisa lihat ke jalur ke bawah, kemudian jalur dari sumber dan jalur ke stop kontak. Sama di sini ya, jalur dari sumber ke bawah ke saklar kemudian ke stop kontak. Nah, kemudian pengantar groundingnya tentunya hanya sampai sini ya, grounding, karena di bagian belakang ini sudah tidak ada stop kontak. Jadi ingat baik-baik bahwa pengantar grounding itu hanya dihubungkan ke stop kontak, tidak ke saklar atau ke lampu.
Jadi penghantar grounding yang berwarna kuning ini hanya sampai di sini karena stop kontaknya hanya ada di sini. Oke, jadi kita hubungkan groundingnya. Kemudian tentunya penghantar fase masih dihubungkan ke bagian bawah karena saklar dan lampu ini membutuhkan penghantar fase. Jadi kita hubungkan ya, ketiga dari penghantar fase ini kita hubungkan bersamaan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya, sama dengan apa yang digambar ya di penguatan ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini, jadi di sini kita bisa lihat pengantar netralnya juga ada 3 jalur ya, dari sumber ke lampu dan ke lampu di kamar mandi. Jadi kita hubungkan ketiganya bersamaan. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi dari sumber ke lampu, kemudian ke lampu yang ada di kamar mandi. Kemudian selanjutnya pengantar sumber yang masuk ke saklar dari samping ya, sesuai dengan gambar yang ini. Oke, dia masuk dari samping. Jadi dia masuk dari samping, ini penghantar sumber ya, atau input. Sedangkan 2 yang keluar ini, oke, itu adalah penghantar output yang akan melayani masing-masing lampu. Jadi penghantar sumber dari kW meter yang ini dan penghantar sumber ke saklar yang ini, jadi kita hubungkan keduanya. Hanya 2 penghantar ini ya, jangan dihubungkan penghantar merah ini dihubungkan bersamaan. Itu penyambungannya salah. Nah, jadi kalian bisa lihat ya di sini. Oke. Fasenya dihubungkan seperti ini. Kemudian masing-masing output dari saklar ini melayani masing-masing lampu ini. Nah, kita misalkan yang di tengah ini ke lampu yang di dapur. Oke, sesuai dengan gambar ya. Yang ini. Kemudian selanjutnya yang ini untuk lampu yang di kamar mandi. Oke, jadi penyambungannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke penyambungan yang ada di kamar tidur. Nah, di kamar tidur berarti di sini sesuai dengan gambar. Di sini netralnya dihubungkan bersamaan ya. Jadi netral dari sumber, netral ke lampu, kemudian netral ke stop kontak dihubungkan. Nah, kalian bisa lihat di sini pengantar biru ada 3, sesuai dengan gambar penguatan ada 3. Jadi kita hubungkan bersamaan. Oke, seperti itu. Kemudian groundingnya tentunya hanya masuk ke stop kontak, tidak ke saklar atau ke lampu ya. Jadi hanya ke stop kontak. Oke, kita hubungkan penghantar yang berwarna kuning ya. Nah, kemudian penghantar sumber dari kW meter untuk fase yang ini, penghantar input ke saklar yang ini. Oke, pada gambar masuk dari bawah. Kemudian penghantar fase ke stop kontak yang ini. Jadi ketiganya kita hubungkan bersamaan. Jangan ke fase yang ada di lampu ya, itu salah. Jadi kalau kalian hubungkan keseluruhan penghantar fase ini tanpa menggunakan saklar, lampu itu akan langsung menyala. Jadi tidak ada gunanya kalau kita menggunakan saklar. Jadi penyambungan yang benar seperti ini. Oke, sesuai dengan gambar ya. Dan jadi output dari saklar yang ini kita hubungkan ke lampu yang ini, ke fase yang menuju ke lampu. Yang ini kita hubungkan ke sana. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah selesai ya penyambungannya. Cara membaca gambarnya untuk pelaksanaan pemasangan instalasi dari gambar penguatan ini sudah selesai kita bahas. Jadi seperti itu untuk pelaksanaan dari pemasangan instalasi lewat kita membaca gambar penguatan yang kita gambar sebelumnya. Jadi pemasangannya hanya seperti itu, hanya gampang ya. Jadi kalian pasti mudah untuk memahami bagaimana cara membaca gambar ini. Jadi gambar pengawatannya kita terapkan ke dalam pelaksanaan pemasangan instalasi listrik dalam bentuk fisik. Oke, jadi untuk penjelasan membaca gambar sampai di sini, karena kita hanya menggunakan satu DNA ini. Dan untuk latihan soal yang akan kalian kerjakan, kalian buat penyambungan yang ada di lantai 2. Jadi yang ini. Nah, jadi ini adalah lantai 1. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menggambar penguatan untuk bangunan 2 lantai. Jadi DNA-nya saya pakai dalam pertemuan untuk membahas cara membaca gambar. Jadi lantai satunya sudah saya berikan contoh cara membaca gambarnya seperti apa dalam pelaksanaan pemasangan instalasinya. Nah, tugas kalian adalah membuat penyambungan pada lantai 2 yang ini.
Oke, jadi seperti biasa karena pertemuan kita atau pembelajaran kita dalam bentuk video, jadi soalnya kalian screenshot kemudian kalian print ya. Kalian print kemudian kalian gambar menggunakan spidol warna sesuai dengan warna yang ini. Jadi merah, kuning dan biru, merah fase, kuning grounding dan biru netral. Jadi kalian gambar di sini, kalian bisa lihat di sini belum ada pengantar ya di setiap komponen maupun di kotak sambung. Jadi kalian gambar jadi kalian gambar penyambungan untuk pelaksanaan pemasangan instalasi listriknya. Jadi kalian gambar di sini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi mungkin sekian pertemuan kita untuk pembahasan mengenai cara membaca gambar atau penerapan gambar penguatan ke pelaksanaan pemasangan instalasi listrik. Sampai di sini dulu. Semoga penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat untuk kalian dan mudah untuk dipahami. Oke, sekian penjelasan kali ini atau pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Berkam Saduling, salam teknik instalasi listrik. Unima Top SMK bisa.